juga bahwa yang pertama, kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Yang pertama, keintiman dengan Tuhan membuat hidup kita menjadi kehidupan atas orang lain. Keintiman dengan Tuhan membuat hidup kita menjadi kehidupan atas orang lain. Kemudian, keintiman dengan Tuhan membuat engkau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bukan pengetahuan akan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan membuat engkau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bukan hanya dalam pengetahuan akan Tuhan. Ketiga, keintiman dengan Tuhan membuat engkau mengerti tentang rencana Tuhan. Keintiman dengan Tuhan membuat engkau mengerti tentang rencana Tuhan. Kemudian yang terakhir, keintiman dengan Tuhan membuat rohmu semakin kuat dan bernyala-nyala. Saya jelaskan sedikit bahwa, ya, firman Tuhan katakan begini bahwa bukan orang-orang di luar sana yang akan dipercayakan Tuhan hal-hal yang hebat atau hal-hal yang luar biasa atau rencana-rencana yang sudah Tuhan rancangkan untuk setiap kita, tetapi setiap orang-orang yang membangun hubungan setiap hari dengan Dia. Artinya kita harus intim setiap hari dengan Tuhan, dan Tuhan akan mempercayakan kita rahasia-rahasia yang besar, rahasia-rahasia yang orang lain tidak ketahui. That's wisdom. Itulah nikmat Allah, marifat yang Tuhan kasih atas kita. Ya betul, Tuhan mengasihi dunia serta segala isinya. Tetapi catat baik-baik bahwa Tuhan hanya mempercayakan dirinya kepada setiap orang-orang yang memiliki hubungan dengan Dia. Tuhan memang mengasihi kita sama halnya, Tuhan mengasihi orang lain sama halnya dengan mengasihi kita. Tetapi tidak semua orang Tuhan mempercayakan dirinya, tetapi hanya orang-orang yang membangun hubungan dengan Dia, membangun hubungan yang intim dengan Dia. Tadi sudah dijelaskan tentang parable, tentang perumpamaan yang diumpamakan Yesus. Saya suka sekali tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan. Dia katakan begini, bahwa tentang pokok anggur, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, dan kamu adalah ranting-ranting. You are the branch. Kalian adalah ranting-ranting, kita adalah ranting-ranting. Setiap ranting yang berbuah itu akan semakin berbahagia oleh Tuhan, yang akan semakin upgrade kita. Tetapi setiap ranting yang tidak berbuah, ditulis bahwa kita akan dipotong dan dibuang. Dan Yesus katakan begini, dan di luar aku, you cannot do anything. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kebalikannya begini, kalau kau di dalam aku, you can do everything. Kau bisa melakukan apa saja. Dalam kitab mencatat yang lebih kerennya lagi begini, apa saja yang kau perbuat ketika kau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, semua akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Yang bisa disimpulkan begini, keberhasilan terbesar di dalam hidupanmu ketika engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Keberhasilan terbesar di dalam hidupmu adalah ketika engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, kemudian semuanya akan ditambahkan atas engkau. Di sini tidak dikatakan begini loh, teman-teman. Temukan dulu kerajaan Allah, kemudian semuanya akan diberikan. Tetapi carilah dahulu, bukan ditemukan. Kalau temukan dulu begini kan, artinya begini, temukan dulu kerajaan Allah, kemudian saya akan memberikan semua rahasia-rahasia besar, setiap kepercayaan-kepercayaan yang harusnya akan aku percayakan atas engkau. Tetapi dia bilang carilah dahulu, artinya begini, di dalam masa engkau perjalanan untuk menemukan yang namanya keberadaan Tuhan itu, semuanya sudah mengikuti atas engkau. Ketika engkau di dalam perjalanan untuk mencari, untuk bersuing
Tuhan sudah tambahkan semuanya. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Daily need, your daily need. Kebutuhan kita sehari-hari itu sudah ditambahkan Tuhan atas kita. Makanya dibilang Daud katakan begini, kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa akan mengikuti aku. Akan mengikuti, bukan ketika dia sudah menemukan kerajaan Allah, tetapi ketika dia masih di dalam perjalanan untuk menemukan kerajaan Allah. Jadi belum sempat pun engkau menemukan kerajaan Allah, semua berkat dan kebajikan Tuhan sudah mengikuti engkau. Apalagi engkau menemukannya. Jangan buru-buru untuk pergi ke surga. Jangan tergila-gila untuk pergi ke surga. Heaven is only a place where God dwelling in. Surga hanyalah tempat di mana Tuhan berada. Ada satu tempat Tuhan dikatakan begini. Umpamanya, seandainya kalau Yesus itu ada di neraka, bukan di surga, kamu pilih tetap ke surga atau ke neraka? Bingung kan? The sense of your life bukan pergi ke tempatnya, bukan pergi ke surganya, tetapi pergi ke tempat di mana Yesus berada. Ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru tergila-gila dengan kata surga. Surga is only a place. Bahkan diterjemah dalam bahasa asli, heaven is a sky. Surga hanya langit, tempat di mana kita berada, di mana Tuhan berada. Tapi saya rasa kalau saudara memiliki Yesus dalam hati, saudara merasakan yang namanya surga. Ya, He's dwelling inside of your heart. Dia tinggal dan berdiam di dalam hatimu. Saudara merasakan yang namanya surga. Kenapa banyak sekali rumah tangga, banyak sekali kehidupan keluarga yang kacau balau di rumah? Karena they don't have Jesus inside of their heart. Mereka tidak memiliki Yesus di dalam hati mereka. Yang harusnya kehadiran Yesus membawa suasana surga. Amin. Jadi carilah keberadaan Yesus, bukan tempat di mana Yesus berada. Tetapi Alkitab akan menjelaskan bahwa Yesus ada di surga. Jadi sudah pasti kita akan pergi ke surga. Amin. Kita akan pergi ke tempat Yesus berada. Amin. Itu esensi dari kenapa kita harus membangun hubungan dan apa itu intiman dengan Tuhan. Oke. Ya, kita masih punya sekitar 15 menit ya, sebelum closing. Sekarang giliran dari teman-teman untuk mempraktikkan yang tadi.